Ya, sekarang kita masuk pembakaran Dharma yang keempat. Judulnya Spiritual Downfall. Spiritual Downfall dan kejatuhan spiritual. Anda sudah berjumpa saya 6 hari lebih. Harapannya ketika pulang Anda tambah bersih, tambah jernih. Jangan lupa ya, Islam pulang pakai peci, sholatnya lebih dalam. Sahabat-sahabat Katolik, saya ingat tuh Amel sama Perlu, ke gerejanya mesti lebih halus. Ya, teman-teman orang Bali jangan lupa pakai udeng habis ini. Jangan gundul rambut kayak gede peramal. Pakai udeng, kepurus sebagaimana biasa. Sahabat Buddhis tetap kuwihara, baca parita, apalah biasa. Tadi saya bilang ke Pak Nyoman dan kawan-kawan, baju luarnya jangan diganti. Baju luar jangan diganti. Setelah ketemu saya, yang diganti adalah isi di dalamnya. Apa isi di dalamnya? Pikiran yang bersih, hati yang penuh dengan belas kasih. Karena tidak penting berganti baju luar, yang penting adalah berganti isi di dalam. Kalau Anda yang belum ketemu dalam 8 hari ini, boleh datang berikutnya. Tika dan Widya sudah 3 kali atau 4 kali saya ngangkat di Komeng, di Bayu. Ini yang 2 ini, Budi Santoso sama Darmin sudah bertahun-tahun. Ketemu saya terus, tidak apa-apa. Karena yang penting berusaha. Soal output nomor 2. Nah, bagaimana perjumpaan kita 6 hari ini kan tidak gampang lenyap. Karena ada banyak keluhan, jumpa guru, ingat 3 minggu, lupa. Ya, belajar pada guru, ingat 3 hari, lupa. Ya, setelah meditasi vipassana sampai di rumah, kembali ke perilaku yang awal, biar Anda tidak seperti itu. 2008, tatkala saya berjumpa guru hidup saya di Himalaya, saya sebelum pulang saya berdoa. Bagaimana batin ini mesti saya maintain, saya pertahankan. Ya, tidak kembali ke perilaku awal yang berbahaya. Jadi saya berdoa dalam sekali di Himalaya, di Bisigit. Di situ tuku buku itu ada buku seperti itu yang bisa memaintain kualitas. Akhirnya saya ambil dan ini yang saya mengajarkan ke Anda. Jadi bagaimana stamina spiritual yang Anda sudah bangun selama 6 hari lebih ini bertahap. Ya, kalau menurun Oktober boleh datang lagi. Kalau nggak bisa Oktober bisa tahun depan. Tidak bisa tahun depan, tahun berikutnya. Itu pun kalau diberkahi waktu. Ya, jadi jangan sampai mengalami spiritual downfall, keruntuhan spiritual. Lebih-lebih 2 hari lagi Anda akan saya beri ilmu rahasia, ilmu tentang kematian. Jadi itu mesti dijaga bagus sekali. Angkatan sebelumnya saya belum buka ilmu rahasia, karena saya mesti yakin sekali tempatnya tepat, waktunya tepat. Jadi itu pun dikasih tanda boleh. Jadi biar kalau ajaran suci, apalagi yang rahasia itu kayak air suci. Air sucinya tuangkan, Anda dapat air suci. Kalau wadah batin Anda juga suci. Tapi kalau wadahnya kotor, Anda dapatnya air kotor. Biar dijaga. Saya mulai dengan 2 kelompok yang dilarang, 3 kelompok yang dianjurkan. 2 kelompok yang dilarang, yang sebaiknya tidak dilakukan. Kalau ada dari anjuran saya bertentangan dengan agama Anda, pakai agama Anda ya, tidak boleh. Tetap agama lebih tinggi dibandingkan ajaran guru hidup seperti saya. Tapi saya juga nggak ada yang bertentangan, Tapi kalau ada yang bertentangan, ingat kembali ke agama masing-masing. Nah, yang kelompok yang pertama ada 10 pelanggaran yang sering kita lakukan. Bahasa orang Balinya adalah dasa tapayatnya. Jadi 10 jenis tapayatnya. Tiapnya bertapa. Ya. Ada 3 pelanggaran yang muncul dari tubuh kita.
3 pelanggaran yang datang dari pikiran, 4 pelanggaran dari mulut kita. Hati-hati, mulut kita sumber pelanggaran paling banyak. Ya. 3 dari tubuh, 3 dari pikiran, 4 dari mulut. Ya, biar nggak melawan pelanggaran. Dari tubuh kita melakukan pelanggaran ketika membunuh, sangat tidak disarankan. Ada sebagian sahabat sudah nanya-nanya, Pak, gimana vegetarian, bagaimana gizinya, bagus ada niat. Ya, mudah-mudahan terrealisasi nanti. Kalaupun tidak bisa penuh vegetarian, cobalah seminggu 2 kali rasakan, seminggu 3 kali, ada sekurang-kurangnya seminggu sekali. Bagus. Ya, jadi vegetarian tidak bagus, tidak membunuh, memotong pohon sembarangan, hati-hati. Karena pohon pun sakit kalau Anda potong. Koming itu paling peka sama begitu. Pohon ketika ada pohon kalau dipotong itu ada keluar getah. Getahnya itu kayak air matanya dia. Sakit dia. Tapi karena pohon itu penuh keikhlasan, disakitnya dia nggak mau sakit. Kalau jalan hati-hati menginjak semut, ya segala hal yang berbau pembunuhan. Cuman sejauh hukum karma yang saya pelajari, sebagai contoh, kalau Anda menginjak semut, ya injak semut. Pertama, tidak ada niat menginjak, jadi nggak lihat, nggak sadar. Yang kedua, Anda tidak tahu diri Anda menginjak, dan yang ketiga, karena tidak tahu, Anda tidak meminta maaf, karma tidak terjadi. Jadi kalau Anda membunuh semut, tidak lihat, tidak niat, tidak tahu membunuh, dan Anda tidak meminta maaf, itu tidak kesalahan. Tapi kesalahan membunuh menjadi sempurna, dari kesalahannya sempurna karena bekerja baik. Ini ada teman-teman di penjara ada seperti itu, kesalahannya sempurna, dia membunuh orang. Pertama dia niat membunuh, ketika membunuh tanpa rasa bersalah bahkan ketawa, itu sempurna sekali. Dan yang ketiga tanpa rasa penyesalan, itu bahaya ya. Jadi hukuman di sananya bahaya. Ada teman di Karangasem begitu. Kenapa membunuh? Dia politisi, ditimpukin batu sama lawan politiknya sampai hancur rumahnya. Untuk itu dia ambil, dia datang ke rumah orang dengan niat membunuh. Ketika membunuh dia gembira gitu, ngeri. Jangan. Itu namanya pelanggaran pembunuhan yang paling berbahaya. Ada niat, tatkala terjadi Anda tidak merasa bersalah, dan yang ketiga tidak minta maaf. Tapi kalau minyak semut tidak tahu, tidak ada niat, dan ketika action terjadi tidak tahu dan tidak minta maaf, jadi karma tidak terjadi. Tapi itu berlaku sama yang kecil-kecil. Nggak mungkin Anda membunuh gajah tidak sengaja. Susah gitu. Tidak sengaja apa gitu. Tapi yang kecil-kecil mungkin kayak nggak terasa gitu, tertek gitu, ada nyamuk nggak terasa. Kalau sadar minta maaf, karma nggak terjadi. Jadi tidak membunuh. Yang kedua tidak mencuri. Dari yang kecil sampai yang besar. Ya, yang kecil sampai yang besar. Ya semakin besar tentu saja kesalahannya semakin bahaya. Yang berbahaya kalau Anda mencuri di tempat suci, itu paling berbahaya. Apapun tempat suci. Ya, apapun. Tapi jangan berkecil hati, tidak saja di masjid kehilangan sandal banyak. Orang Bali juga burunya dicuri orang. Anda nggak berkecil hati. Yang paling berbahaya mencuri itu tempat suci. Ya, jadi segala macam bentuk pencurian, itu mengambil barang orang tanpa sepengetahuan pemilik itu mencuri. Dan yang ketiga, ini terangkan dalam itu sexual misconduct, tadi pelanggaran melalui seks. Ya, tolong dicatat baik-baik. Jadi inappropriate partner, inappropriate organ, inappropriate time, inappropriate place. Jadi ada 4 hal yang tidak inappropriate atau inappropriate. Tidak selayaknya. Pertama, di luar pasangan suami atau istri yang sah, inappropriate partner. Itu tidak usah dijelaskan. Kalau bukan suami atau istri yang sah, ya pelanggaran. Yang kedua, ini perlu diketahui sama kita yang menikah. Inappropriate organ. Jadi di luar organ seks itu pelanggaran. Ya, inappropriate organ. Jadi
organ seks tahu ya, sebagai contoh, minta maaf. Kalau wanita ya vagina, kalau pria apa bahasa Indonesia? Nah itu, di luar itu pelanggaran. Ya, saya nggak usah elaborasi kalau zaman sekarang banyak video-video aneh-aneh itu pelanggaran. Ya, pelanggaran. Jadi inappropriate partner, inappropriate organ, inappropriate time. Jadi Anda di waktu-waktu suci hindarkan. Teman-teman Islam saya nggak tahu boleh tidaknya hari Jumat bagusnya tidak, karena itu kan hari Anda sholatnya lebih dalam dari biasa. Apalagi Idul Fitri gitu, ya janganlah. Ya, sebaiknya jangan, kalau bisa ditunda. Jadi waktu istri men tidak boleh main hajar-hajar. Ya, jadi waktu hari suci kalau kita orang Hindu Buddha purnama. Ya, kalau orang Bali tilam, sahabat-sahabat Buddhis itu Waisak dan hari Kartina, dan pokoknya ada suci jangan inappropriate time. Yang keempat, di tempat yang tidak selayak, tempat umum, tidak boleh. Di negeri barat banyak seperti ini. Di negeri barat, saya pertama kali datang ke Inggris minggu pertama kan belum kuliah, di jalan-jalan, datang ke Edinburgh, itu ada 2 orang teman Indonesia. Di tempat umum, di lapangan, namanya juga orang Inggris. Apa namanya? Itulah. Pusing kepala pertama-tama, lama-lama. Antri McDonald, depan kita ada orang Siwang biasa, namanya juga ada pilih boleh. Jadi tempat umum, tempat suci jangan. Teman-teman, di kamar di mana suami istri berhubungan intim, selayaknya tidak ada gambar suci ya, selayaknya. Karena itu dihitung pelanggaran. Ya teman-teman Islam yang serius banyak. Jangan di tempat Anda berhubungan ada gambar Ka'bah, tidak disarankan. Itu pelanggaran. Atau teman-teman Buddhis di kamar ada rupang Buddha, jangan. Ya, ada lukisan Buddha, jangan. Stupa, buku suci, simbol-simbol kesucian, pelanggaran. Ya, sejauh ini kan pengertian pelanggaran seks hanya pasangan di luar suami istri yang sah, tidak ada 4. Jadi pasangan yang tidak selayaknya, organ tidak selayaknya, waktu tidak selayaknya, tempat. Ya, 3 penting karena sebentar lagi mau merit. Yang tahu lebih awal lebih tahu. Yang 4 inappropriate itu 3 pelanggaran tubuh. Sekarang 3 pelanggaran pikiran. Ya, biar Anda bersih sekali pulang dari sini. Yang kedua, yang pertama adalah niat buruk, ill will itu niat buruk. Jadi mungkin mulut Anda diam, tangan Anda diam, dan pikiran Anda adalah mikir bagaimana saya bisa membalas dendam terhadap orang ini, niat buruk. Atau ya teman sholat, ini orang munafik, ini sholat tidak boleh. Jadi mulut memang diam, tubuh diam dan pikiran bergerak dengan niat buruknya. Tahu Anda diam, tapi Anda berencana bagaimana bikin pencurian. Atau Anda diam, tapi Anda pikiran negatif sekali, segala macam, penuh penghakiman. Ya, sudah ada 2 orang yang nanya, Pak Gede, apa artinya bajunya begini terus kalau ngajar? Sama dengan gambar mata digentar di bawah, sederhana. Ini mata menyaksikan, tapi tanpa mulut, tanpa penghakiman. Karena yang kita menghakimi umumnya lewat mulut. Jadi pikiran jangan sampai ada kehendak buruk, ill will, melanggar. Itu makanya ada pesan guru di jalur saya. Kalau sendiri jaga pikirannya, kalau bersama orang lain jaga mulutnya. Karena kalau sendiri dalam pikiran Anda sendiri mau berangkat bukan tanpa pelanggaran, banyak pelanggaran. Udah berangkat dia berhari-hari. Ya, yang bagus adalah badan di pasar, pikiran di hutan. Yang celaka adalah badan di hutan, pikirannya di pasar. Bertapa di hutan, di pikiran di selingkuh. Jadi kehendak buruk, ill will. Yang kedua, pelanggaran dari pikiran serakah. Nggak pernah bersyukur, tidak pernah puas, materi maupun non materi, spiritual ada orang serakah.
Pak Gede ini meditasinya nggak maju-maju. Waduh, saya di Bandung